Ya, jadi kuliah hari ini adalah obat penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bukunya, e-booknya Anda sudah dapat, kemudian PPT-nya ya sudah di print out mudah-mudahan ya, sehingga kita memanfaatkan waktu itu. Kalau pakai presentasi itu menyita waktu banyak. Oke, kita mulai. Jadi penyakit ini kardiovaskuler itu kemarin sudah disinggung ya pada waktu bicara tentang anti kanker ya, obat anti kanker itu. Jadi kalau kanker itu pembunuh nomor 2 di dunia, nomor satunya ini yaitu penyakit kardiovaskuler. Jadi mulai dari depan itu pendahuluan, Anda akan tengok di sana penyebab kematian prematur ya, kira-kira 50%. Jadi prematur artinya ya sebelum manula sudah meninggal di dunia, itu mudahnya ya. Ya kalau sudah tua seperti saya 70 itu ya itu sudah umum gitu. Memang sudah waktunya gitu kan. Jadi kalau masih mati itu bukan prematur lagi gitu. Nah, yang paling umum adalah dari kardiovaskuler itu disebut ischemic heart disease ya kan? Atau kita kenal dengan di Indonesia, bahasa Indonesianya itu iskemia ya. Nanti Anda tahu iskemia itu apa, bagian jantung yang kekurangan darah gitu ya, karena ada arterinya yang nanti terblokir gitu ya. Iskemia ini ischemic heart disease 30%, diikuti gagal jantung dan hipertensi. Penyakit tersebut saling berhubungan dengan rancangan obat itu sendiri ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita buka-buka lagi yang berisiko mengalami penyakit jantung. Ya, ini yang Anda harus perhatian. Ada 7 ya. Yang pertama wanita, nanti kalau sudah setengah tua, wanita menopause, perokok aktif. Sebenarnya tidak hanya yang aktif, yang pasif pun ya. Anda nggak merokok, tapi misalnya suami merokok, itu juga berpengaruh. Apalagi suami, adik ipar, kakak ipar merokok semua, wah berat malah ya. Riwayat kesehatan keluarga yang menderita penyakit jantung, jadi ini genetik ya, turunan. Yang keempat karena hipertensi, kemudian diabetes, yang keenam obesitas, kegemukan ya, kemudian kolesterol tinggi. Kita lanjut nanti di fisiologi jantung ya, udah kelihatan di sana fisiologi jantung. Jadi kalau saya boleh membayangkan bahwa traffic ya di jantung ini sama dengan traffic di lalu lintas di jalan raya itu ya kan. Jadi minimal 2 hal besar yang berpengaruh nanti. Yang pertama berhubungan dengan listrik ya kan. Di kota besar listrik mati, itu di perempatan jalan bisa macet berjam-jam ya kan. Saling mendahului ya, kalau tidak ada pak polisinya gitu kan. Itu yang pertama. Nanti hubungannya ini nanti dengan penyakit aritmia namanya ya. Nah yang kedua ini yang hubungannya dengan hipertensi, gagal jantung itu adalah keadaan fisik daripada jalan raya. Apa itu kita bayangkan? Misalnya jalannya terlalu sempit ya kan, padahal yang jalan banyak ya kan. Yang kedua apalagi jalannya nggak mulus ya kan, banyak lubang-lubangnya ya kan, sehingga menjadi pelan. Yang ketiga apa ini, banyak yang parkir apa enggak di kanan kiri jalan ya kan, jalannya luas. Itu pernah di kampus UGM itu kan, sebelahnya ada rumah sakit Sarjito ya kan. Nah itu jalannya itu di sekitar Sarjito dulu itu kanan kiri parkir, kanan kiri juga ada warung, sehingga tersendat gitu kan. Sehingga saya usul pada Pak Rektor, walaupun pertama ya ditolak, biasa orang besar itu kan kalau dasaran ditolak dulu gitu. Tapi dilaksanakan ya, sehingga sekarang sebelah timur rumah sakit Sarjito itu bersih gitu kan, semua dipindahkan, lebih lancar ya. Nah, kalau dekat rumah sakit macet,
Maka orang sakit yang pakai ambulans mau masuk di situ malah mati sebelum masuk rumah sakit ya kan. Ada ini untuk membayangkan tadi ya. Jadi keadaan jalannya ya macet apa kanan kiri kendaraan apa enggak ya. Kemudian sempit dan luasnya termasuk tadi berlubang-lubang apa enggak ya kan. Ini untuk memudahkan memahami tentang nanti hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler itu sendiri ya. Jadi kita lihat tadi fisiologi jantung, jantung memompa secara efisien, koordinasi sangat tinggi dari kontraksi antara jaringan otot, terdiri dari satu sel tunggal ya. Perbedaan jaringan jantung dan skeleton, karena kalau skeleton itu stimulasinya harus dipacu ya kan. Sementara kalau jantung itu kontraksinya secara otomatis. Jadi kalau percobaannya dulu waktu mahasiswa adalah jantung ketak dikeluarkan, dipotong. Nah di luar itu kalau ditetesi ke dalam dapur ya NaCl, maka kan cukup lama dia berdegup gitu kan. Itu yang menginspirasi kemudian adanya transplantasi jantung ya kan. Jadi kalau jantung orang sudah nggak bagus, dia bisa diganti dengan jantung yang masih muda, yang masih sehat ya kan. Nah, jadi kalau di barat anak-anak pun sudah ikut memikirkan ya kan. Jadi dia sudah ada kartu donornya. Kalau aku meninggal pada kecelakaan misalnya saja, maka aku donorkan ini jantungku atau seluruh tubuhku atau ginjalku itu ya. Sehingga ini ada hubungannya dengan sifat kasih sayang ya kan. Sifat memberi, menolong. Nah, kita belum terbangun. Di Indonesia belum ada itu ya. Anak muda seperti Anda ini kemudian kalau menulis kalau saya meninggal dunia ya karena kecelakaan maka saya donorkan jantung saya. Hampir-hampir nggak ada di sini. Kalau di Cina itu dijual belikan ya. Di sini sudah mulai malah itu. Jadi kalau ginjal utamanya kan ginjal dua. Jadi kalau satu dijual dia masih hidup gitu. Jadi sering di luar negeri sering diiklankan, di sini sudah mulai juga ya sebenarnya. Jadi menjual satu ginjal untuk kebutuhan keluarga, nutup utang dan sebagainya itu. Oke, tadi jantung ya. Jadi jantung secara in situ akan berdegup secara kontinu walaupun semua saraf ke jantung telah diputus ya. Jantung dapat dikeluarkan dari tubuh asli diberi nutrien yang cukup ya, dia tetap berdetak. Oke, itu secara umum. Kemudian bagaimana dia hubungannya dengan listrik? Jadi jantung yang normal, sinyal listrik itu ya kan berasal dari namanya SA, sinoatrial. Ya, sinoatrial terletak di atas atrial serambi sebelah kanan. Impuls listrik dihantarkan dari sel ke sel berjalan sepanjang membran sel dari jaringan otot jantung untuk miokardium. Ya, jadi nanti ada 3 proses ya munculnya listrik di node, kemudian dihantarkan dan kemudian ditebarkan. Lanjut itu di sebelah kanan perjalanan impuls. Jadi dari serambi atrial kontraksi sebelum bilik, ya ventricle, sehingga impuls yang melewati serambi dicegah menuju langsung ke bilik. Ya, nah, di sana ada sekat penghalang, disebut AV node, ya, atria ventricular node. Ya. Jadi ketika impuls dari serambi sampai pada AV, impuls diperlambat kemudian menuju bilik, serambi selesai berkontraksi. Jadi seperti ada lubang kecil, sehingga di situ harus lambat-lambat ini impuls ya kan, dari serambi masuk ke dalam bilik ya kan. Dan kalau sudah habis pada bilik maka serambinya berhenti dulu gitu, istirahat. Ya. Nah, apabila kok impuls sudah masuk bilik, serambi masih kontraksi, ini akan terjadi proses dorong-mendorong atau vibrasi ya. Jadi kalau umumnya adalah 1 M, satu gerakan movement per S second ya. Tapi kalau pada lubang kecil AV itu maka kecepatannya cuma 5/100 ya. 0,05 M per S, pelan-pelan. Nah, kemudian setelah signal kontraksi dari AV node muncul kemudian berjalan melalui jaringan konduksi
menghantarkannya disebut ikatan His, ya. Ya, kecepatannya umum 1 M/s. Jadi nanti ada node, munculnya elektrik, kemudian dihantarkan oleh apa tadi? Ikatan His, ya. Ikatan His. Ya. Sinyal kemudian diserahkan kepada ujung daripada His, disebut serat Purkinje. Serat Purkinje atau fast conducting motion. Nah, di sana energinya tinggi karena apa? Tugas serat Purkinje itu menyebarkan impuls tadi, listrik tadi ke seluruh jantung sehingga berdekup, ya, berdetak itu kan. Nah, itu serat Purkinje. Kita teruskan perjalanan impuls dari serat Purkinje dikirim ke miosit non spesial, ya, sekitarnya. Kecepatannya normal 1 M/s. Kecepatan konduksi pada SA, ya, dapat dipercepat oleh, ini penting. Jadi detak jantung itu bisa dipengaruhi oleh senyawa yang mendekatinya, ya, menempelnya, ya. Kalau yang mendekat itu adalah senyawa simpatetik, ya, seperti adrenalin, noradrenalin, maka kontraksinya itu dipercepat, ya, kontraksi jantung dipercepat. Sedang kalau yang mendekat adalah parasimpatetik, pakai para, maka diperlambat, ya, gerakan jantung itu, ya. Oke, parasimpatetik dan simpatetik, ya. Jadi dapat dipercepat nodenya dan bisa juga diperlambat. Setelah serat otot jantung berkontraksi, kemudian memasuki periode refraktori. Jadi kalau sudah tadi ada kontraksi, kemudian istirahat, ya, disebut refraktori namanya, periode refraktori. Untuk siap-siap kalau ada sinyal datang. Bila tidak ada sinyal datang, maka sinyal dan SA node tidak akan menghilang dan berakibat, ini kalau aturan, ya, kebiasaannya itu hilang, ya kan, istilahnya agak hilang, ini maka terus terjadi kontraksi, ya kan. Ya, jadi bila tidak ada sinyal datang, maka sinyal SA node tidak akan menghilang dan mengakibatkan kontraksi yang kacau disebut fibrilasi. Anda sudah mengenal istilah fibrilasi, kacau ini kan, detak jantungnya itu, di mana tidak ada periode istirahat. Ya, jadi istirahat penting juga untuk jantung, ya, walaupun sebentar saja, sehingga ada kesempatan mengisi kembali, ya. Gerakan memompa jantung jadi 3 prinsip nanti berhubungan dengan penyakit aritmia, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Munculnya impuls, ya, di node tadi. Yang kedua dihantarkan konduksi dengan ikatan His tadi, ya. Nah, yang terakhir oleh serat Purkinje, listrik tadi ditebarkan ke sel jantung semuanya, ya kan. Nah, kalau ada salah satu dari 3 proses itu yang abnormal, maka itulah disebut dengan aritmia kardiak, ya. Nah, jelas, ya. Jadi itu hubungannya dengan listrik. Aritmia nanti penyakitnya kalau nggak ada satu saja yang nggak beres. Nah, ke fisiknya sekarang, fungsi jantung itu berfungsi untuk mempertahankan persediaan darah yang cukup untuk semua bagian tubuh, ya, termasuk ke dalam jantung itu sendiri, gitu. Jantung sendiri, ya, tidak hanya pekerja yang membagikan darah, tapi dia sendiri memerlukannya, ya. Nah, yang masuk ke sana disebut arteri koroner, ya, yang dimulai dari bagian bawah aorta. Kemudian nanti arteri koroner mengelilingi permukaan jantung disebut koroner, ya kan, arteri koroner atau crown. Maksudnya koroner itu dari asal kata crown, mahkota raja ratu di Eropa, ya, bentuknya begini, ya. Kalau Sultan Jogja atau Sunan Solo kupluk, ya, beda lagi gitu, ya. Oke. Ya, fungsi jantung tadi, cabang arteri koroner terdapat pada bagian lain dari permukaan jantung yang mengirim ke cabang ke miokardium, sel-sel itu, ya. Penyumbatan bagian dari arteri koroner terjadi CAD, coronary heart disease, coronary artery disease, ya, menyebabkan iskemia miokardi. Jadi kalau ada hambatan distribusi darah, ya, pada arteri, ya, kemudian tentu saja banyak sel-sel jantung yang tidak
kemasukan darah, ya kan? Ya disebut singkatannya itu CAD ya, coronary artery disease, yang menyebabkan apa? Iskemia. Iskemia miokardi adalah keadaan di mana jantung itu ada bagian yang tidak kemasukan darah, ya kan? Jadi iskemia miokardi, kekurangan darah sampai pada daerah miokardium. Ya jelas ya kan? Padahal dia harus bekerja jantung itu. Kalau ada yang tidak ada oksigen, ya, gizi masuk, ya dia nggak bisa bekerja dengan normal, ya kan? Sakit jadinya. Jadi penyakit jantung iskemia itu bisa, kalau berat ya, apalagi sumbatnya lebih dari satu, akan terjadi serangan jantung, ya kan? Bisa meninggal akhirnya kan. Nah, tapi kalau satu itu sudah memberi tanda sebenarnya. Jadi kalau sakit itu memang ada sisi positifnya, memberi tanda ya ada gangguan. Maka disebut hubungan iskemia nanti adalah selain serangan jantung adalah angina pectoris. Jadi mulai dari sesak, dadanya sesak ya kan, apalagi yang kiri. Kemudian merambat ke ke pundak ya. Kemudian ke seluruh tubuh kalau sudah banyak hambatannya itu. Oke, nanti ada lihat serangan infak jantung, ya kan? Ada stable angina, ada unstable angina. Oke, Anda lihat itu gambarnya. Kita teruskan saja ke waktunya. Kita akan ketemu nanti halaman sirkulasi darah dan arteri koroner ya, di PPT itu. Jadi sirkulasi darah jelas dari jantung itu dia akan tebarkan ke organ-organ, terutama paru-paru. Dia tempat pertukaran yang membersihkan darah yang istilahnya sudah kotor. Kemudian ke atas sampai kepala kita ya, otak kita termasuk di dalamnya. Kemudian kalau ke bawah sampai kaki kita ya, telapak kaki kita itu sirkulasi darah ya. Kemudian di kanan ada arteri koroner. Jadi kalau dibalik bentuknya seperti crown ya, mahkota raja atau ratu Eropa itu. Oke, itu perjalanan darah ya dari fisik maupun listriknya. Nah sekarang yang tadi ada hubungannya juga ya, kalau terblokir bisa terjadi serangan jantung. Yang kedua nanti yang berhubungan dengan peredaran darah itu adalah hipertensi. Ya, jadi hipertensi itu bisa perjalanan darahnya maupun arterinya sendiri terpengaruh. Anda sudah tahu ya, tekanan sistolnya kalau hipertensi ya 160 mili ya dan lebih. Tapi itu ada yang masih muda, kalau sudah 140 saja harus sudah hati-hati ya. Karena ada kecenderungan itu nanti naik terus ya. Kalau bawahnya itu normal 80, tapi kalau sudah 90, apalagi 95, apalagi 100, itu termasuk hipertensi ya. Oke. Kalau saya hipotensi. Sistolnya cuma 110, diastolnya 70. Jadi kalau ini istri hipertensi, kalau makan sate kambing wah pusing. Kalau aku malah bagus karena hipotensi. Sekarang dibagi dua ya, si hipertensi dan primer dan sekunder ya, primer dan sekunder. Nah, yang sekunder justru dia sudah hampir pasti penyebabnya. Yang belum ini 80% itu masuk ke primer. Coba kita lihat itu. Penyebabnya macam-macam, mulai dari saraf, hormon, elektrolit, dinding pembuluh darah, genetik dan lain-lain ya. Jadi sekitar 80% penderita hipertensi di dunia adalah hipertensi primer ya. Di Amerika sampai 60 juta itu kan, 10% penduduk dunia. Sekitar 60% penderita hipertensi berlanjut menjadi satu atau lebih penyakit kardiovaskuler ya. Jadi gagal jantung, kongestif, stroke, penyakit jantung koroner dan gagal jantung progresif. Nah, hipertensi primer ini banyak pada wanita. Ini Anda harus hati-hati ya. Pada wanita ini banyak. 80% dengan hipertensi diastolik. Jadi yang paling berat itu nanti
adalah bila yang diastolnya yang di bawah itu tinggi, itu susah diobati, diturunkan ya. Kalau yang atas sistolnya akan lebih mudah ya, walaupun tidak mudah, lebih mudah dibandingkan diastol. Oke, beberapa hal di sini disebutkan dikontrol dengan ideal berat badan, sedikit garam dapur, minum alkohol, mencegah lemak dan rokok, olahraga dan perubahan kebiasaan atau sikap hidup. Oke. Sekarang obatnya. Obatnya yang mudah dihafal itu ABCD ya. ABCD. A-nya itu bisa 3 sekaligus A-nya ya. Nanti Anda lihat itu, A yang pertama adalah berhubungan dengan AC. Ya. Itu adalah suatu enzim yang mengubah angiotensin 1 ke angiotensin 2. Ya. Ya, sebenarnya ada yang lebih dahulu ya, mendahului kakaknya itu yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin pertama. Itu adalah renin ya. Sedang AC ini angiotensin 1 ke angiotensin 2. Nah, dia obatnya ini nanti adalah AC inhibitor. Ya, karena angiotensin 2 itu menyebabkan vasokonstriksi dan menaikkan tekanan darah ya. Jadi lewat aldosteron. Jadi nanti Anda tahu aldosteron itu seperti pemulung ya. Jadi benda-benda yang akan dikeluarkan ya, terutama lewat ginjal akan ditarik kembali oleh aldosteron. Jadi dalam keadaan normal seperti Anda masih muda itu bagus aldosteron ya. Jadi puasa dan sebagainya masih bisa sehat karena apa? Benda-benda terutama NaCl, KCl itu ya akan diambilkan dari sampah yang sudah di ginjal, masuk lagi. Tapi untuk orang tua atau yang penderita hipertensi, maka aldosteron itu seperti pemulung jahat itu kan. Tidak hanya istilahnya mengambil sampah, tapi juga mengambil jemuran ya, sepatu sandal diambil, kira-kira begitu. Jadi untuk orang-orang yang hipertensi, maka aldosteron itu harus dihambat ya sintesisnya, karena dia akan menyerap NaCl. Aldosteron itu kan menjadi pemulung, mengambil NaCl yang mau dibuang. Itu ya obat hipertensi yang pertama A. Kemudian yang kedua adalah B. Itu beta blocker. Ya, ini berhubungan dengan semisal norepinefrin, adrenalin ya. Karena dia nanti ke jantung juga, ini hubungannya ke jantung nanti memicu kan listrik juga. Jadi dua hal sekaligus ya. Norepinefrin itu menaikkan tensi juga memicu jantung. Sehingga turunan ini beta blocker atau anti adrenergik ya. Beta blocker itu anti adrenergik, ini ya, bisa di dua penyakit ya, di hipertensi juga di aritmia nanti ya, sebagai anti aritmia dan anti hipertensi. Oke, jadi itu beta blocker ya, A, B. C-nya apa? C-nya adalah kalsium ya. Jadi yang mengeblok ya, mengeblok saluran. Sebenarnya tidak hanya kalsium, juga natrium nanti juga diblokir ya kan. Jadi itu C ini kalsium blocker ya kan, bisa juga natrium blocker ya sekaligus. A, B, C. D-nya apa? D-nya besok kita bincangkan adalah diuretika ya. Diuretika pada saat tertentu bisa membuang cairan ya kan, harus minum juga, membuang senyawa-senyawa yang menyebabkan tensinya tinggi. Masih ada yang lain, misalnya nanti untuk membuat vasodilatasi ya kan, bisa ditambahkan di sana ya kan. Jadi nanti kayak reserpin itu ya kan, dia juga alpha minus blocker ya kan. Ya, jadi ada alpha agonis misalnya saja, ada tambahan lain ya kan. Grup-grup Rauwolfia ya, reserpina dari tanaman Rauwolfia. Oke, kita kemudian lanjut tadi ke sistem angiotensin renin ya, RAS.
Di halaman berikutnya ada. Ya, jadi A tadi selain ACE inhibitor, yaitu berhubungan dengan reseptor dari angiotensin 2, ya kan? Reseptor angiotensin 2 tadi yang menyebabkan memicu aldosteron maupun vasokonstriksi. Sehingga obatnya ARB, ya. ARB, angiotensin reseptor blocker. Jadi angiotensin 2-nya normal, tapi di tempat-tempat reseptornya ditutup gitu kan. ARB blocker. Oke. Ya, yang lain tadi alpha blocker juga boleh ya. AAA. B-nya beta blocker, ya kan. C-nya tadi kalsium ya, blocker. D-nya diuretika. Oke, itu obat-obat hipertensi. Ya, salah satunya yang terkenal adalah apa? Yang terkenal adalah captopril ya. Ada di apotek captopril. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, captopril secara farmakologis dia menghambat ACE atau ACE inhibitor. Tapi itu adalah sumber juga untuk kimia medisinal adalah menciptakan captopril itu gimana? Ini kembali ke teori makhluk halus itu ya. Jadi captopril itu dibuat dengan mengambil salah satu asam amino penyusun daripada angiotensin 1, itu prolin ya. Jadi mengambil asam amino kemudian ditempelin yang lain, dicoba-coba ya, mana yang paling bagus mengikat AC ya kan, itu captopril. Kemudian dikembangkan karena memang ya semua obat ini ada side effect-nya ya. Anda harus tahu captopril itu ini batuk-batuk side effect-nya, sehingga dibuat yang lain yang tidak membuat side effect batuk-batuk ya kan. Kemudian ada contoh saralasin. Nah, itu tadi saralasin adalah contoh obat yang mengeblok reseptor 2 itu ya. Ya. Jadi nanti di halaman berikutnya ada diagramnya itu kan. Gambarnya bagaimana mulai angiotensin 1, 2, kemudian pada reseptornya ya. Nah, itu kan. Ya. Jadi Anda nanti lihat itu. Kemudian apa yang lain, lembar berikutnya adalah tata laksana pemberian obat ya kan. Ada yang 55 tahun lebih, ada yang belum ya kan. Nah, itu obatnya beda. Kalau yang masih relatif muda itu A ya, tadi angiotensin ACE inhibitor ya kan. Ya, atau ARB. Apa tadi? Angiotensin reseptor blocker. Kalau yang sudah kemanulat 55 tahun lebih ya adalah C atau D ya, diuretika atau tadi kalsium blocker. Kalau itu belum mempan, dicampur A dengan C, apa namanya, bisa A dengan D ya kan, captopril. Kemudian kalau lanjut, tambahi A, C dan D dan seterusnya. Jadi nanti ada obat-obat kita kenal klonidin dan sebagainya. Ini kalau sudah coba semuanya belum mampu ya, dicoba yang lain ya. Tadi ada vasodilatator misalnya saja ya. Ya, itu ada contohnya alkaloid Rauwolfia, Serpin. Jadi saya ingat dulu ibu kos saya waktu mondok, dia hipertensi. Jadi kalau kumat itu marah-marah. Ya. Jadi kalau obatnya sudah habis, marah-marah dia. Maka saya seperti Anda ini, di tahun kedua saya ke apotek, bukan ke apotek atau obat, beli 2 obat. Satu di Reserpin ya untuk merendahkan tensi, yang kedua adalah Librium, biar tenang otaknya itu kan. Betul, setelah dikasih obat itu yang tadinya marah-marah senyum-senyum ya kan. Ngasih makanan-makanan, itu gunanya farmasi di situ kan. Sudah dimanfaatkan sebelum kita apoteker, penyakit apa buatnya apa gitu kan. Oke, itu adalah apa namanya hipertensi. Masih banyak ya di sana. Nanti di halaman berikutnya ada kelihatan pengaruh sistem organ kardiovaskuler, genetik,
faktor lingkungan terhadap tekanan darah. Ya, ada di sana ya. Ya, ada kaptopril, sarkaptopril dan derivatnya ya. Itu ada di situ pengaruh sistem ya. Jadi penyakit apapun itu memang ya tidak hanya penyakit ya. Pokoknya keadaan kita manusia dan organisme pada umumnya kan dipengaruhi dua hal saja ya kan. Yaitu genetik, keturunan, yang kedua lingkungan, ya kan? Nah, di situ ada kan pengaruh genetik. Tapi lebih dari itu, ya kita harus hati-hati ya. Kalau ada bakat hipertensi ya makanan segala diperhatikan ya kan? Olahraga juga ya kan. Ya kembali lagi kembali ini sifatnya dodol itu ya. Dodol. Diet, obat ya kalau diperlukan. Jadi kalau sudah hipertensinya tinggi itu namanya obat menjadi double L ya. Apa itu double L? Long term, setiap hari sampai mati. L satunya low dose, gimana cara merendahkannya itu kan. Jadi obat. Jadi diet, makanan tadi diatur ya. Nah, D satunya lagi doa. Tenang ya. Pokoknya stres gimana. O satunya lagi olahraga ya kan. L terakhir adalah lemak itu kan, lemu harus dikurangi. Jadi dari diagram itu jelas yang menyebabkan tensi yang paling tinggi nanti adalah brain kita, ya kan? Jadi ada baca juga itu kan pengaruh beta endorfin ya. Jadi kalau orang senang marah, ya kan, susah juga. Itu kan mengeluarkan senyawa-senyawa termasuk ini norepinefrin ya atau adrenalin ya kan ya, bisa tensinya naik, pembuluh arterinya rusak misalnya gitu ya, dari brain itu kan. Jadi sikap hidup, berpikir dan sebagainya harus mulai diatur ya kan supaya jangan mudah stres ya, tapi juga jangan malas gitu. Kemudian sampai pada ginjal, jantung dan sebagainya itu ya. Sampai yang terakhir itu genetic factors dan environment ya, diet. Kemudian kita akan lihat selanjutnya yang berhubungan penyakit yang ketiga ya, gagal jantung, kemudian hipertensi, yang selanjutnya adalah aritmia ya. Jadi sudah diketahui tadi ya, proses elektrik tadi mulai node munculnya elektrik, penyaluran, distribusi, kemudian penebaran ya kan, 3 proses ya. Nah kalau salah satu ada kelainan itulah disebut dengan aritmia ya. Jadi gangguan terbentuknya sinyal listrik, kemudian distribusinya tadi ya kan, dan kemudian penyebarannya. Jadi ada catatan di sini gangguan pada pembentukan impuls ya karena otomatisasi, ada aritmia otomatik dan degup ekotopik. Jadi di situ nanti dikenal ada takikardi dan bradikardi. Kalau takikardi itu memicu ya, bradikardi lemah. Jadi kalau takikardi itu gerakannya, sinyalnya itu 100 per menit ya, 100 detak per menit. Kalau bradikardi itu 60 ke bawah ya, bradikardi. Jadi kekacauan jantung menyebabkan lambat, ada yang cepat. Dua-duanya itu kan. Kemudian gangguan dalam konduksi misalnya, kalau tadi adalah di noda, ya ini seperti ada mau ke kampus ya. Paling tidak 3 macam tadi disebutkan. Ya. Jadi memang tujuannya kampus. Tapi lambat-lambat. ya artinya ada gangguan, terlambat, malu masuk, kemudian kemana-mana. Yang kedua, istilahnya itu di tengah jalan malah menggok ya, mau ke kampus malah ke mall. Jadi tidak mengantar impuls dari atria ke ventricles. Nah yang ketiga, ini lebih parah lagi. Jadi memang gak ada niat ke sekolah itu ya. Sekarang alhamdulillah ada pandemi, walaupun di kamar Anda bisa kuliah ya kan.
Nah, jadi tidak ada impuls sama sekali. Nah, ini adalah distribusi. Ada lagi satu fenomena disebut re-entry, itu ada gambarnya di situ ya. Jadi semestinya kalau pada dalam normal impuls itu kalau melewati suatu benda ya di dalam darah itu ya lewat saja. Nah, tapi kalau abnormal ada disebut obstacle ya kan, harusnya lewat malah dia masuk kembali. Nah, ya itu fenomena re-entry, sehingga akibatnya apa ya, nggak istirahat kemudian ya, harusnya kalau lewat ada istirahat, ini karena masuk lagi ya ini kemudian sibuk ya kan, nggak ada waktu istirahat. Nah itu aritmia bisa dipakai alat itu dah pacemaker ya kan. Nah apa obatnya? Obatnya adalah ada 4 disebutkan di situ ya. Yang pertama dan nomor 4 hampir sama, pemblokiran saluran ya. Tadi CA itu tadi, CA blocker. Nah tapi di sini bisa ditambah juga natrium ya, pemblokiran saluran natrium. Ya. Yang ketiga sama dengan antihipertensi adalah beta blocker ya. Karena kita ingat tadi seperti noradrenalin selain menaikkan tensi juga dia langsung pada jantung ya, sebagai simpatetik tadi ya. Simpatetika memicu detak jantung. Itu yang beta blocker ya, atau beta adrenergic ya. Beta adrenergic atau anti adrenergic boleh juga. Yang lain adalah tadi supaya ada waktu istirahat ya. Istirahat itu penting. Kalau Anda pun nggak istirahat, itu mesti menjadi tidak sehat kan. Ya, kalau orang tua saya seperti saya nih ya 7 jam lah paling tidak ya, harus istirahat ya kan. Kalau enggak nanti pusing ya. Jadi yang ketiga adalah obat yang memperpanjang periode refraktori ya, seperti aminodoron, bretium dan sebagainya itu. Kalau beta-adrenergic biasanya all sotalol, propranolol dan sebagainya itu. Oke, itu adalah obat-obat yang berhubungan dengan hipertensi dan aritmia. Tadi aritmia itu dan jantung tadi ya. Itu ada hubungannya dengan penumpukan lipid dan protein. Ya. Jadi masukan lemak ini kalau nggak dikendalikan join dengan protein bisa melapisi arteri ya kan, sehingga lama-lama jalannya sempit dan bisa terblokir ya. Jadi hiperlipidemia atau hiperlipoproteinemia ya kan, ini tadi kalau di jantung ya terjadi serangan jantung, sedang ke otak terjadi stroke ya. Lalu ada 2 macam stroke di sini, karena tadi emboli, yang kedua karena pecahnya arteri ya. Nah tambahannya itu tadi kalau stroke 3 gejalanya kan yang utama. 1 paralisis, lumpuh separuh ya. Yang kedua ngomongnya ini terganggu, tergantung berat ringannya. Ada yang sama sekali nggak tahu maknanya, sampai pada yang teringan 1 huruf tertinggal. itu stroke itu ya, dari yang besar dari yang kecil. Ada tengah-tengah. Jadi ngomongnya, kemudian lumpuhnya juga, ada yang nggak bisa bangkit dari tempat tidur, ada yang bisa pelan-pelan, ada yang seperti sehat, hanya kakinya kadang-kadang tertinggal gitu. Ya harus hati-hati kalau jalan tuh. Nah yang penting lagi emosi ya kan. Jadi ada 2 mungkin emosi memang dari otak itu. Yang kedua karena kalau ngomong itu kita nggak tahu, itu bertambah emosi. Sehingga perawatannya bagi apalagi ibu-ibu nanti ya harus sabar ya kan. Suaminya kena stroke, mudah-mudahan tidak ini. Maka ya harus sabar untuk memahami penyakitnya, tidak
mudah terpancing kalau dia marah ya, ya kan, harus sabar, disitulah mengelola orang-orang stroke itu sendiri. Ini menjadi bahan Anda juga ya, baik di dalam tetangga nanti bertangga dan sebagainya, ataupun di dalam kehidupan Anda sendiri gitu kan, harus memahami makna daripada stroke tadi itu. Ya memang berat, ada yang kemudian dibuka tempurungnya, dioperasi dan sebagainya, tapi mengerikan. Tapi kembali lagi tadi, dodol ya. Jadi semua penyakit itu ingat dodol itu ya kan. Diet, makanan diatur. Yang hipertensi ya mulai mengurangi yang gurih-gurih. Memang makan gurih itu enak. Yang diabetes seperti saya ya, gula ya kan, nasinya pun nggak boleh putih, merah saja, sekali-sekali lah putih ya kan. Diet yang masuk dalam tubuh kita ini kan. O-nya obat ya kan, kalau memang sudah tensinya naik ya tadi double L ya, selamanya atau long term dan low dose ya. Kalau ada suplemen dari herbal dan sebagainya itu untuk menurunkan dosis ya kan, supaya tetap sehat. Udah baiknya kalau tensinya tinggi, obatnya tinggi, ini pasti ada side effect-nya itu ya. Jadi diet, obat, ada yang satu tadi spiritual ya, doa ya, bagaimana supaya tidak mudah stres ya kan. Salah satu kuncinya ya tadi ke atas, banyak zikir dan sebagainya, baca Quran ya kan, ke sesama dengan banyak sedekah ya, banyak memberi itu membahagiakan ya, banyak memberi apapun yang kita dapat ya. Kalau bukan duit ya pijet atau minimal tersenyum ya, tapi cuma kalau pakai masker ya agak kelihatan tersenyumnya, paling tidak menyenangkan hati orang gitu kan. Itu spiritual atau doa tadi hubungannya ke sana ya kan. Satu lagi adalah olahraga ya kan, itu harus rutin ya, olahraga itu untuk menjaga ya tubuh kita ya kan lebih sehat lagi. Nah yang L tadi hubungannya dengan lemak atau dengan lemu. Harus yang gemuk-gemuk mulai diperhatikan ya, karena memicu banyak penyakit itu sendiri. Oke, saya kira waktunya mencukupi ya kan. Kita tutup sekian. Kalau mau tanya lewat WA boleh. Karena waktunya memang pendek ya, nggak boleh lebih dari 50 menit. Wah ini ini sudah lebih nggak apa-apa, karena mulainya juga terlambat ya kan. Oke, sampai